Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 701-705. Selamat bersantai. Bab 701. Dibandingkan dengan kapal legendaris lainnya dari Tanah Suci Bajak Laut, kapal hantu itu tampak kecil. Satu-satunya kelebihan kapal itu dibandingkan yang lainnya adalah kecepatannya. Ukuran kapal metalik milik musuh sangat besar dan mereka memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat. Bahkan sebelum serangannya tiba, ombak sudah mengguncang kapal hantu. Kapal kita mungkin tidak akan mampu menahan serangan mereka, kata anak pesilat setengah dewa dengan suara rendah. Zhao Feng kemudian berbicara dengan ketua divisi Yougu, tinggalkan formasi kapal lainnya dan serang dari jarak jauh. Whoosh! Kapal hantu langsung terbang di udara dalam upaya untuk menghindari gelombang kejut dari bentrokan dua raja di tahap menengah tersebut. Boom, 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 kapal-kapal di bawahnya mulai bentrok dan para bajak laut mulai bertarung. Zhao Feng, aku mengandalkanmu. Aku akan menahan Raja Kura-Kura Logam, pria berambut emas mengirim pesan saat sedang bertarung. Baiklah, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Alasan pria berambut emas berani bertarung dengan Raja Kura-Kura Logam adalah karena dia memiliki Zhao Feng, Raja Bajak Laut yang baru di sisinya, dan Raja Kura-Kura Logam sepertinya tidak tahu soal Zhao Feng. Kapal hantu itu sangat lincah karena turun dari udara dan melepaskan kekuatan struktur kutukan hantu zombie yang menyerang Raja Kura-Kura Logam dari arah lain. Struktur kutukan hantu zombie itu membentuk tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari asap gelap saat menyerang lawannya. Arg! Ketika ada bajak laut biasa yang menyentuh asap hantu zombie tersebut, mereka akan langsung berubah menjadi genangan darah dan esensi dan jiwa mereka akan langsung diserap oleh struktur kutukan hantu zombie. Struktur kutukan itu kemudian akan menjadi lebih kuat karena melahap darah dan esensi dari bajak laut tersebut. Setelah menyerap daging dalam jumlah besar dari alam mimpi kuno, potensi kekuatan hantu zombie telah meningkat drastis. Pukulan Kaisar Emas. Anak pesilat setengah dewa menggunakan tubuhnya yang berusia 3 tahun untuk melancarkan serangan terhadap beberapa bajak laut. Orang-orang di bawah tahapan alam dewa kekosongan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan anak pesilat setengah dewa. Bunuh. Ketua divisi Yougu itu terlihat seperti tukang panen darah dan daging. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun kapal hantu itu tidak terlalu besar, kapal itu sangat gesit dan semua bajak laut ketakutan melihatnya. Dua pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan memimpin sekelompok ahli dan mencoba menyerbu ke kapal hantu untuk membunuh pengendali struktur kutukannya, tapi tidak ada yang selamat. Sebaliknya, mereka justru menjadi makanan untuk struktur kutukan hantu zombinya. Situasi di bawah ini membuat ekspresi Raja Kura-Kura Logam berubah dan alisnya berkerut. Dia telah mendengar bahwa Raja Bajak Laut yang baru telah bergabung dengan Raja Bulan Dingin, tetapi indera ilahinya tidak menemukan Raja Alam Dewa Kekosongan lainnya di kapal musuh. Kilatan angin sayap petir, seberkas sinar melesat di langit. Cepat sekali, ekspresi Raja Kura-Kura Logam berubah. Dalam sekejap mata, pemilik sayap itu telah tiba. Pusaran angin merah kehancuran. Zhao Feng memanggil kekuatan pusaran angin merah kehancuran saat dia masuk ke dalam domain dimensi ruang milik Raja Kura-Kura Logam yang merupakan zona kegelapan berwarna metalik. Ding, ding, peng. Peng, semua serangan yang memasuki domain dimensi ruang milik Raja Kura-Kura Logam tampaknya dihentikan oleh sebuah dinding logam raksasa. Boom, di bawah pusaran angin yang berapi-api, sosok Raja Kura-Kura Logam dipaksa mundur puluhan meter saat percikan api terbang di sekitar jubah besinya. Pertahanan yang kuat, seperti yang diharapkan dari seseorang bernama Raja Kura-Kura Logam, Zhao Feng pun tertegun. Jurus pusaran angin merah kehancuran yang ia ciptakan mampu melukai Raja Alam Dewa Kekosongan biasa. Tapi jurus itu tidak berdampak apa-apa pada Raja Kura-Kura Logam. Domain cincin emas. Lingkaran-lingkaran emas yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di sekitar pria berambut emas dan membentuk domain dimensi ruang. Cincin emas itu sangat memikat mata saat terus berputar-putar dan menciptakan percikan api yang terbang kemana-mana saat berbenturan dengan domain milik Raja Kura-Kura Logam. Aku akan mencoba domain labirin ilusiku, pikir Zhao Feng. Pertahanan Raja Kura-Kura Logam sangat kuat, sehingga dia bisa bertindak sebagai batu asah bagi kekuatan dan kemampuan Zhao Feng. Weng, kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongan milik Zhao Feng tiba-tiba bergerak, dan sebuah kota ilusi yang samar dan berkabut tampak menyatu ke langit. Karena itu adalah domain jiwa Dao, domain kedua raja lainnya tidak benar-benar memengaruhi domain labirin ilusi Zhao Feng.
Hati Raja Kura-Kura Logam bergetar dan dia merasa seolah-olah berada dalam labirin yang penuh kabut. Dia tidak dapat melihat serangan pria berambut emas ataupun Zhao Feng. Domain labirin ilusi telah memblokir akal sehatnya. Itu adalah domain jiwa Dao yang langka. Pria berambut emas itu sedikit terkejut, tetapi dia tidak menurunkan kekuatan serangannya. Membatasi. Domain dimensi ruang milik pria berambut emas merilis cincin-cincin emas yang mempesona bersamaan dengan kilatan petir yang menjebak Raja Kura-Kura Logam. Dalam situasi normal di mana dua domain dimensi ruang saling berbenturan, sulit bagi pria berambut emas untuk menjebak Raja Kura-Kura Logam. Namun saat ini bisa dilakukan karena ada bantuan dari Zhao Feng. Zhao Feng dengan cepat menyingkirkan domain labirin ilusi dan memadatkan golok merah kehancuran di tangannya, yang mengeluarkan aura panas saat menebas ke arah kepala Raja Kura-Kura Logam. Boom! Raja Penyu Logam menjerit saat sebuah bekas tebasan yang samar tertinggal di helmnya dan efek terbakar dari petir angin merah kehancuran mulai masuk dan mengikis ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, pria berambut emas mengedarkan cincin emasnya yang mulai berputar-putar di sekitar Raja Kura-Kura Logam seperti cincin pisau yang tajam. Raja Kura-Kura Logam langsung menggunakan kekuatan pertahanannya dan Zhao Feng hanya menggunakan domainnya untuk satu atau dua tarikan napas saja sebelum akhirnya menyingkirkannya. Hancur! Raja Kura-Kura Logam meraung ketika domain metaliknya melepaskan dinding logam yang tak terhitung jumlahnya yang menyingkirkan batasan dari pria berambut emas. Sayap petir angin Zhao Feng mengepak saat ia menghindari serangan balik dari domain metalik tersebut. Pria berambut emas terdorong mundur dan dia tidak mengerti mengapa Zhao Feng tidak terus menggunakan domain labirin ilusinya. Zhao Feng diam-diam membentuk pusaran angin merah kehancuran lainnya. Tapi kali ini, ada gumpalan petir dewa kesengsaraan yang abadi dan tak pernah mati di tengah-tengahnya. Serang, pusaran angin memasuki kelemahan Raja Kura-Kura Logam setelah dia menggunakan domain dimensi ruangnya dan pusaran angin itu langsung menyerbu masuk ke dalam domain metalik milik Raja Kura-Kura Logam. Raja Kura-Kura Logam menghela nafas setelah lolos dari pembatasan domain milik pria berambut emas dan tidak menaruh perhatian pada serangan pusaran angin merah kehancuran milik Zhao Feng. Bam! Pusaran angin merah kehancuran memiliki aura yang berbeda dari sebelumnya. Apa? Domain metalik milik Raja Kura-Kura Logam mulai hancur dan aura kehancurannya mulai menggerogoti tubuhnya. Pada saat ini, wajah Raja Kura-Kura Logam terlihat seputih kertas dan matanya menatap Zhao Feng dengan ekspresi tak percaya. Darah pun mengucur dari mulutnya dan pria berambut emas itu pun terdiam. Serangan Zhao Feng barusan telah secara kritis melukai Raja Kura-Kura Logam dengan masuk melalui celah kelemahannya. Pertahanan Raja Kura-Kura Logam berada di antara yang teratas dari 18 Raja Bajak Laut 18 sudut dan bahkan seorang Raja tahap menengah yang memiliki domain yang bekerja bersama dengan 3 Raja biasa pun tidak akan bisa melukainya dengan cukup parah. Pria berambut emas tidak tahu bahwa alasan sebenarnya mengapa Zhao Feng bisa melukai Raja Kura-Kura Logam dalam satu pukulan bukan karena serangannya bisa memasuki kelemahannya, tetapi karena kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Hanya sedikit saja dari petir Dewa Kesengsaraan itu telah meningkatkan kekuatan Zhao Feng ke tingkatan yang benar-benar baru. Bagus juga, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia telah menguji coba kekuatan domain labirin ilusi dan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan pada Raja Kura-Kura Logam. Jika dia terus menggunakan domain labirin ilusi sedikit lebih lama, Raja Kura-Kura Logam mungkin sudah mati dari tadi dan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan bahkan lebih mengejutkan lagi. Jika bukan karena Raja Kura-Kura Logam itu berspesialisasi dalam teknik pertahanan, dia pasti sudah mati saat ini. Cekak, Raja Kura-Kura Logam, hari seperti ini bahkan dapat terjadi padamu. Pria berambut emas tidak terlalu memikirkannya. Dia menggunakan domain dimensi ruangnya untuk terus menyerang Raja Kura-Kura Logam. Zhao Feng juga menggunakan sayap petir anginnya dan melepaskan serangan ke arah Raja Kura-Kura Logam. Raja Kura-Kura Logam memberi perintah untuk mundur. Saat mundur, Raja Kura-Kura Logam sangat waspada terhadap serangan Zhao Feng dan berfokus untuk bertahan. Namun setelah uji coba tadi, Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan ataupun domain labirin ilusinya. Zhao Feng menggunakan sayap petir angin untuk mengejar Raja Kura-Kura Logam dengan jarak yang sangat rapat. Petir angin merah kehancuran. Zhao Feng mengirim kepalan tinjunya yang membentuk lapisan angin dan petir di udara. Petir bersahut-sahutan dan angin pun menderu-deru. Apa? Dia bisa menciptakan garis besar dari domain keduanya. Baik pria berambut emas dan Raja Kura-Kura Logam terkejut. Zhao Feng sudah memiliki domain jiwa Dao yang sempurna, dan sekarang serangannya berisi garis besar domain petir angin.
Domain petir angin ini hanyalah domain samar yang hanya dapat meningkatkan kekuatan pertarunganku sebesar 10%, Zhao Feng bergumam dalam hatinya. Saat ini, ia ingin mempertajam domain petir anginnya dengan menggunakannya pada Raja Kura-Kura Logam. Jika aku menggabungkan domain dimensi ruangku, Raja di tahap menengah yang memiliki domain biasa mungkin tidak akan bisa bertarung melawanku, Zhao Feng sangat bersemangat. Tetapi saat ini, ia baru saja membuat garis besar dari domain petir angin. Karena tidak memiliki teknik yang sudah ada untuk menjadi dasar pembuatan domain ini, domain petir angin menjadi sedikit lebih sulit baginya. Dia mungkin perlu beberapa bulan lagi untuk membentuknya dengan sempurna, tapi itu sudah luar biasa untuk Raja Alam Dewa Kekosongan yang biasa. Semua orang tahu bahwa jiwa, kekuatan keinginan, pencerahan, dan pemahaman tentang dimensi ruang oleh para raja yang biasa adalah faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kebuntuan pelatihan yang bisa berlangsung selama beberapa ratus tahun. Lari. Raja Kura-Kura Logam menatap Zhao Feng dengan dalam sebelum memberikan perintahnya. Dia bisa mengetahui bahwa Zhao Feng hanya menggunakannya sebagai batu asa pelatihannya. Zhao Feng ini masih menahan dirinya, alis pria berambut emas berkerut dan dia sedikit tidak senang selama pengejaran. Jika Zhao Feng sedikit lebih serius, mereka mungkin bisa membunuh Raja Kura-Kura Logam. Keduanya terus mengejarnya dan membuat Raja Kura-Kura Logam menjerit. Selama pengejarannya, Zhao Feng mencoba menggunakan teknik petir anginnya untuk membuat domain petir anginnya melalui pertempuran yang sebenarnya. Saat ini, pertarungan di bawahnya juga berat sebelah. Kapal hantu itu membunuh semua orang di jalurnya dan melahap banyak esensi para bajak laut. Bagus, beberapa hantu zombie telah mencapai tahap menengah level alam inti asal kecil. Ketua Divisi Yougu terlihat bersemangat saat menyaksikan pertumbuhan hantu zombinya. Hasil pertempurannya telah dipastikan dan anak pesilat setengah dewa dapat memulihkan beberapa kekuatan garis keturunannya. Tepat saat pria berambut emas dan Zhao Feng sedang mengejar Raja Kura-Kura Logam. Tuan-tuan, situasinya tidak baik. Raja Bulan Dingin telah bertemu Raja Naga Kegelapan dan telah disergap. Seberkas cahaya hijau terbang dengan cepat. Raja Naga Kegelapan. Ekspresi pria berambut emas berubah dan dia tidak mau repot-repot mengejar Raja Kura-Kura Logam lagi. Raja Kura-Kura Logam telah terluka parah dan tidak akan bisa memulihkan seluruh kekuatan tempurnya dalam waktu singkat, jadi dia tidak akan menimbulkan banyak ancaman lagi. Zhao Feng tampak sedikit menyesal ketika Raja Kura-Kura Logam melarikan diri. Meskipun Zhao Feng tidak habis-habisan menggunakan kekuatannya, dia ingin perlahan-lahan menghabisi Raja Kura-Kura Logam dan kemudian membunuhnya dengan busur panah pengunci langitnya pada saat-saat kritis. Zhao Feng, kita akan membantu Raja Bulan Dingin. Tolong lebih seriuslah dalam pertempuran yang akan datang, suara pria berambut emas itu dipenuhi dengan nada suara yang serius dan sedikit memohon. Zhao Feng, kita akan membantu Raja Bulan Dingin. Tolong lebih seriuslah dalam pertempuran yang akan datang. Apa yang dikatakan pria berambut emas itu membuat Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan canggung. Dalam pertarungan barusan, dia hanya menguji coba teknik dan jurusnya dan mencari tahu bagaimana menggunakan domain dimensi ruang dan kekuatan keinginan dari petir dewa kesengsaraannya daripada berfokus untuk benar-benar membunuh lawannya. Jika tidak, kekuatan gabungan mereka memiliki peluang 70-80% untuk membunuh Raja Kura-Kura Logam. Ayo, selamatkan Raja Bulan Dingin. Pria berambut emas berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang menuju ke lokasinya. Sepasang sayap petir angin berkibar di punggung Zhao Feng dan dia langsung menyusul pria berambut emas itu. Zhao Feng, kau lebih cepat. Pergi selamatkan Raja Bulan Dingin, kata pria berambut emas itu dengan mendesak. Meskipun dia tersenyum dan bertindak percaya diri di sekitar Raja Bulan Dingin, dia mencintainya dari lubuk hatinya dan tahu bahwa warisan petir angin milik Zhao Feng memberinya kecepatan yang lebih besar daripada miliknya sendiri. Baiklah, Zhao Feng menatap lekat-lekat ke arah pria berambut emas dengan hormat. Karena ketulusan dan sedikit permohonan dari pria berambut emas, Zhao Feng tidak akan mengecewakannya. Meskipun Zhao Feng baru saja bergabung dengan pasukan Raja Bulan Dingin, ia akan memberikan dukungan yang dibutuhkannya. Kilatan angin sayap petir. Kilatan petir melesat melintasi lautan tanpa batas dan dengan mudah melampaui kecepatan pria berambut emas. Cepat sekali, pria berambut emas itu sangat gembira. Meskipun dia adalah raja di tahap akhir yang memiliki domain, kecepatan Zhao Feng jauh lebih cepat daripada miliknya. Zhao Feng, semuanya tergantung padamu, pria berambut keemasan itu memandangi seberkas cahaya yang bergerak semakin jauh. Puluhan ribu kilometer jauhnya, di mana kapal-kapal dengan ukuran berbeda-beda sedang bertempur di lautan tanpa batas. Raja Bulan Dingin,
Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Sebuah suara yang mendominasi dan beracun bergema di seluruh langit dan bumi ketika kekuatan luar biasa saling berbenturan. Di udara di atas lautan tanpa batas, sosok sempurna Raja Bulan Dingin mengirimkan sinar pedang yang dingin seperti cahaya bulan dan membentuk angin puyuh sedingin es. Angin puyuh dari pedang dan goloknya menutupi segala hal dalam radius 10 km dan merobek semuanya hingga menjadi serpihan sambil memblokir serangan musuh pada saat yang bersamaan. Seorang laki-laki besar dan berotot dalam baju besi gelap memegang tombak dan menebaskan sebuah kilatan cahaya yang menyilaukan. Setiap kali tombaknya bergerak, api di tingkat domain yang gelap meletus seperti gunung berapi. Raja Naga Kegelapan tak tertandingi. Dia akan menaklukkan area 18 sudut. Terdengar tepuk tangan datang dari para bajak laut di bawahnya. Kekuatan garis keturunan dan tubuh Raja Naga Kegelapan tidak biasa dan ia menggunakan tombaknya untuk menekan orang lain dengan paksa. Wanita Bulan Dingin, sebaiknya bersikap patuhlah dengan menjadi nyonya Raja Naga Kegelapan. Seorang tetua berjubah abu-abu melambaikan cambuk merah keemasan dan menciptakan gambar bayangan naga dan ular yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arah sosok Raja Bulan Dingin. Tetua ini adalah Raja Alam Dewa Kekosongan yang memiliki domain dan meskipun kekuatan pertempurannya tidak sebesar Raja Bulan Dingin atau Raja Naga Kegelapan, cambuk merah keemasannya sangat mematikan dan ia memiliki banyak pengalaman dalam mendukung sebuah serangan. Raja Bulan Dingin berspesialisasi dalam kecepatan, pedang, dan golok. Namun, kecepatannya sangat dibatasi oleh tetua berjubah abu-abu dan Raja Naga Kegelapan memiliki kekuatan yang kuat. Dia juga memiliki warisan kekuatan garis keturunan yang kuat yang memungkinkannya untuk mendominasi orang-orang dengan kekuatan yang luar biasa. Raja Bulan Dingin akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan jika dia harus terus bertarung dengan Raja Naga Kegelapan secara langsung. Hehe, Raja Naga Kegelapan, jangan khawatir, Raja Bulan Dingin tidak akan bisa bertahan lama. Dia telah terkena aroma lembut dewa beracunku yang mempengaruhi jiwa. Bahkan raja di tahap puncak pun akan terjatuh jika mereka tidak mempersiapkan diri melawan aroma tersebut. Tetua berjubah abu-abu itu tertawa dan hanya bisa menelan ludahnya ketika melihat tubuh sempurna Raja Bulan Dingin. Apa yang terjadi, tubuhku? Keringat mulai muncul di kening Raja Bulan Dingin dan ia merasakan sensasi mati rasa menyapu sekujur tubuhnya. Bajingan, dia pun meraung marah. Dia berhasil menekan aroma lembut dewa beracun, tetapi menghabiskan cukup banyak energi untuk melakukannya. Hanya dalam waktu singkat, kecepatan nafasnya pun telah meningkat. Raja Bulan Dingin, pria parubaya berjanggut panjang di bawahnya terlihat sangat khawatir. Hehe, lawanmu adalah aku, seorang wanita tua berjubah ungu yang menawan dengan jubahnya yang terbuka pun muncul. Level pelatihannya telah mencapai tahap menengah dari alam dewa kekosongan dan garis besar domain dimensi ruang miliknya muncul di sekitarnya. Pria parubaya berjanggut panjang itu menggertakkan gigi. Sangat merepotkan baginya untuk bertarung melawan wanita berjubah ungu tersebut. Dia selalu bertahan, jadi tidak bisa membantu Raja Bulan Dingin. Janggut panjang, kau harus menyerah. Raja Bulan Dingin telah terkena oleh aroma lembut dewa beracun dan sesaat lagi akan ditangkap hidup-hidup oleh Raja Naga Kegelapan. Hehe, semua Raja Bajak Laut telah menantikan kecantikan Raja Bulan Dingin. Wanita berjubah ungu itu menggunakan kata-kata untuk menciptakan lebih banyak tekanan dan kobaran api sepertinya mengalir keluar dari pria parubaya berjanggut panjang. Aku akan menunggu sampai bala bantuan datang, jadi meskipun aku kalah, masih ada harapan, pikir si janggut panjang. Bala bantuan, wanita berjubah ungu itu sepertinya tahu apa yang dipikirkannya dan mulai terkekeh, Raja Kura-Kura Logam tidak mudah untuk dikalahkan. Bahkan jika bala bantuanmu tiba, itu sudah terlambat. Raja Kura-Kura Logam, ekspresi pria parubaya berjanggut panjang berubah drastis. Dia tidak menyangka Raja Kura-Kura Logam akan bergabung dengan Raja Naga Kegelapan. Pertempuran pun berlanjut dan pasukan Raja Bulan Dingin mulai terlihat kalah. Jangankan, para Raja Alam Dewa Kekosongan, bahkan kapal mereka pun tidak sekuat milik Raja Naga Kegelapan. Raja Naga Kegelapan telah merencanakannya untuk waktu yang lama dan membawa banyak pasukannya. Ding, ding, peng. Raja Bulan Dingin mengayunkan pedang dan goloknya saat tubuhnya yang sempurna melesat di lautan tanpa batas. Namun gerakannya sangat dibatasi oleh tetua berjubah abu-abu. Lebih buruk lagi adalah aroma lembut dewa beracun telah meningkatkan penggunaan energinya dan dia menjadi tidak segesit atau secepat sebelumnya. Jika bukan karena itu, dia setidaknya bisa melarikan diri jika dia memang bukan tandingan mereka. Namun saat ini satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah menunggu bala bantuan. Beberapa saat kemudian, laju tarikan nafas Raja Bulan Dingin meningkat drastis.
Dia basah kuyup karena keringat dan anggota tubuhnya telah mati rasa. Ada luka di kakinya dan memperlihatkan kakinya yang menarik. Aku harus menangkapnya hidup-hidup. Raja Naga Kegelapan tidak bisa menyembunyikan hawa nafsunya. Hanya tinggal masalah waktu saja sampai Raja Bulan Dingin benar-benar kalah. Sua, kilatan petir tiba-tiba muncul dari kejauhan. Itu, beberapa Raja Alam Dewa Kekosongan langsung merasakannya. Sepasang sayap petir angin segera mendekati di medan pertempuran. Bala bantuan sudah datang, seru pria parubaya berjanggut panjang. Pendatang baru itu adalah Zhao Feng dan si janggut panjang langsung merasa kecewa. Lagi pula, Zhao Feng bukan raja di tingkat domain, jadi meskipun dia bergabung dalam pertempuran ini, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Dia cepat sekali, tapi belum menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan. Hahaha, ada orang lain datang untuk menyambut kematiannya. Para bajak laut di pihak Raja Naga Kegelapan semuanya terdiam sesaat sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Kilatan angin sayap petir, Zhao Feng berubah menjadi kilatan cahaya dan memasuki pertempuran. Dia tidak langsung membantu Raja Bulan Dingin. Sua, kilatan cahaya itu menembak ke arah wanita berjubah ungu dan mata pria parubaya berbinar-binar. Jika mereka bisa menghabisinya dengan cepat, dua bajak laut di tingkat Raja Alam Dewa Kekosongan akan bisa membantu Raja Bulan Dingin. Huff, wanita berbaju ungu tertawa dengan dingin. Dia tidak akan membiarkan lawannya melakukan apapun yang diinginkannya dan cahaya ungu yang samar pun segera muncul di sekelilingnya. Dia pernah mendengar tentang Raja Bajak Laut yang baru ini sebelumnya dan meskipun dia mungkin mengandalkan keberuntungan untuk membunuh Raja Ular Kegelapan, dia pasti memiliki beberapa keahlian. Pada saat yang sama, Raja Naga Kegelapan dan Tetua Berjubah Abu-Abu meningkatkan kecepatan serangan mereka. Matilah kau, Zhao Feng lebih cepat dari yang mereka bayangkan saat ia membentuk golok merah kehancuran di tangannya dan bergerak ke arah lawannya. Wanita berbaju ungu itu terlihat mengejek. Dia sudah menyiapkan garis besar domain dimensi ruangnya. Garis bawah ingin menghabisiku dengan cepat. Mustahil, garis bawah. Tapi dalam sekejap mata, pikiran wanita berjubah ungu itu bergetar dan dia menjerit. Domain labirin ilusi. Sebuah ilusi berkabut memenuhi udara dan panca indera wanita berjubah ungu menjadi sangat dibatasi. Dia tidak bisa melihat di mana Zhao Feng akan menyerang dan dalam kepanikan, dia menunjukkan kelemahannya. Wosh! Golok raksasa petir angin merah kehancuran langsung memasuki kelemahan wanita berjubah ungu tersebut dan mengirisnya. Tidak ada yang berhasil merasakan aura petir dewa kesengsaraan yang abadi dan tak pernah mati dari golok tersebut. Arg! Wanita berjubah ungu menjerit saat tubuhnya terbelah dua dan berubah menjadi tumpukan abu akibat dari kekuatan petir angin yang membakar. Kekuatan golok merah kehancuran sangat kental dan kekuatan keinginan petir dewa kesengsaraan telah menyatu ke dalamnya. Bahkan jiwa wanita itu pun terbakar hingga tak bersisa. Apa? Mata si janggut panjang terbelalak ketika melihat wanita berjubah ungu mati. Hanya satu gerakan saja telah membunuh seorang Raja Alam Dewa Kekosongan. Kejadian itu menyebabkan ekspresi baik teman maupun musuh berubah drastis. Bagaimana? Raja Naga Kegelapan dan Tetua Berjubah Abu-Abu juga terpana. Sua, kilatan cahaya melaju ke arah langit di atas lautan tanpa batas. Cepat sekali. Pria parubaya berjanggut panjang sudah kehilangan jejak Zhao Feng. Zhao Feng tidak membuang-buang waktu setelah membunuh wanita berjubah ungu itu saat dia langsung berpaling ke arah dua Raja Alam Dewa Kekosongan di udara. Dia bergerak secepat kilatan petir saat pergi untuk membunuh. Awas! Raja Naga Kegelapan berseru. Sinar cahaya itu sedang menyerbu ke arah Tetua Berjubah Abu-Abu yang sedang membatasi pergerakan Raja Bulan Dingin. Jantung Tetua Berjubah Abu-Abu itu bergetar dan dia merasakan aura dingin yang menyebar di sekujur tubuhnya begitu dia bersiap-siap menghadapi serangan tersebut. Teknik terbang sayap petir. Kilauan cahaya melepaskan kilatan petir yang menebas ke arah Tetua Berjubah Abu-Abu. Terlalu cepat, sebelum tetua itu bahkan bisa bereaksi, tubuhnya telah dibelah menjadi dua oleh kekuatan petir angin merah kehancuran. Zhao Feng tidak hanya yang menggunakan teknik terbang sayap petir, ia juga menggunakan jurus tebasan sayap petir angin. Jurus serangan dari sayap petir angin itu lebih cepat, lebih ganas, dan lebih kuat. Lagi pula Zhao Feng juga menggabungkan kekuatan keinginan petir dewa kesengsaraan ke dalam serangannya. Arg! Tetua Berjubah Abu-Abu berteriak ketika tubuh fisiknya dihancurkan. Jiwa Yuannya, dalam bentuk manusia emas yang lemah, melesat ke udara dengan kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongannya. Namun, bahkan sebelum bisa melarikan diri sejauh beberapa puluh meter, dia merasakan aura dingin yang menusuk telah menguncinya. Busur panah pengunci langit. Sebuah busur perak gelap muncul di tangan Zhao Feng. Sebuah anak panah emas terbentuk di busur tersebut dan bergerak melesat menembus langit.
Boom! Panah emas langsung menembus jiwa Yuan milik si tetua berjubah abu-abu. Dengan sebuah ledakan keras, jiwa Yuan tetua berjubah abu-abu meledak menjadi ribuan keping. Busur panah pengunci langit adalah mimpi buruk yang dengan sempurna bisa melawan jiwa Yuan. Melalui benih hati kegelapannya, Zhao Feng berkomunikasi dengan ketua divisi Yougu dan membuat kapal hantunya mengumpulkan jiwa dan daging Raja Alam Dewa Kekosongan yang telah mati dan membuat struktur kutukan hantu zombinya menyerapnya. Pada saat ini, baik teman maupun musuh tertegun. Ekspresi para bajak laut di pihak Raja Naga Kegelapan dipenuhi ketakutan ketika melihat pemuda dengan sepasang sayap tersebut. Si janggut panjang menarik napas dengan dingin. Dia melihat seluruh prosesnya dengan jelas. Zhao Feng membunuh wanita berjubah ungu hanya dalam satu jurus dan langsung menghilang dalam sekejap mata. Sebelum tetua berjubah abu-abu bahkan bisa bereaksi, Zhao Feng telah menggunakan kecepatannya yang bahkan lebih cepat lagi, teknik terbang sayap petir, dan tebasan sayap petir angin untuk menghancurkan tubuh fisiknya. Lalu sebelum jiwa Yuan tetua itu bahkan bisa terbang, busur panah pengunci langit telah mengakhiri hidupnya. Seluruh prosesnya terjadi hanya dalam waktu beberapa saat saja. Para bajak laut di kedua pihak hanya merasakan pergerakan yang sangat cepat melewati mereka sebelum kedua Raja Alam Dewa Kekosongan tersebut dibunuh. Pertempuran secepat kilat ini membuat mereka yang berada di pihak Raja Naga Kegelapan menjadi lengah. Pemuda berandalan, jadi kaulah yang membunuh ayah angkatku. Mata ungu Raja Naga Kegelapan dipenuhi dengan kebencian dan keinginan membunuh. Hubungan antara Panglima Ular Kegelapan dan Raja Naga Kegelapan tidak biasa. Raja Naga Kegelapan adalah anak yatim dan kekuatan garis keturunan dan bakatnya ditemukan oleh Panglima Ular Kegelapan, yang kemudian membesarkannya. Raja Naga Kegelapan tidak mengecewakannya dan beberapa ratus tahun kemudian ia menjadi salah satu bajak laut terkuat dari Tanah Suci Bajak Laut 18 Sudut. Busur panah pengunci langit. Zhao Feng terkekeh dengan dingin saat menarik kembali busur panah pengunci langitnya sekali lagi. Sebuah anak panah emas kedua melesat ke arah Raja Naga Kegelapan. Meskipun Raja Naga Kegelapan berusaha menghindari serangan itu, dia masih terkena serangannya. Domain dimensi ruangnya belum dapat terwujud jadi itu tidak banyak berguna melawan busur panah pengunci langit. Wosh! Dengan sedikit celah, panah emas mengenai tenggorokan Raja Naga Kegelapan, tetapi anak panahnya langsung hancur berkeping-keping. Tubuhnya kuat sekali, Zhao Feng hanya bisa terdiam. Raja Naga Kegelapan bukan hanya raja di tahap puncak, ia juga memiliki kekuatan garis keturunan yang tidak biasa. Tepat pada saat itu, hahaha, bunuh. Pria parubaya berjenggot panjang itu membantai puluhan bajak laut dengan kekuatan tempur di level Raja Alam Dewa Kekosongannya. Di saat yang sama, Zhao Feng melepaskan anak panah ketiga, yang melesat di udara dan menusuk ke arah kepala Raja Naga Kegelapan. Raja Naga Kegelapan meraung, tetapi dia masih terluka meskipun menggunakan kekuatan domain dan garis keturunannya. Esensi dingin bulan unik. Raja Bulan Dingin mengayunkan pedang dan goloknya dan mengirimkan seberkas cahaya sedingin es yang menebas ke arah Raja Naga Kegelapan. Deng, deng, deng. Raja Naga Kegelapan terdorong mundur, sementara retakan kecil dan darah muncul di jubah besinya. Serangan yang mengerikan. Zhao Feng hanya bisa mengaguminya. Dari tiga sosok bajak laut utama, Raja Bulan Dingin memiliki kecepatan tercepat dan serangan terkuat. Pada saat ini, pria parubaya berjenggot panjang juga memasuki pertempurannya. Raja Naga Kegelapan harus bertarung dengan tiga ahli tingkat Raja Alam Dewa Kekosongan pada saat yang sama. Karena busur panah pengunci langit menggunakan terlalu banyak energi, busur itu segera menghilang dari tangan Zhao Feng dan digantikan oleh cambuk petir angin merah kehancuran yang melesat di udara seperti ular. Tanpa dukungan apapun, Raja Naga Kegelapan langsung berada pada posisi yang tidak diuntungkan. Bersiaplah untuk mundur, perintah Raja Naga Kegelapan. Beberapa saat kemudian, wosh, sebuah cahaya keemasan dan kekuatan luar biasa terbang di udara. Itu adalah pria berambut emas. Garis bawah raja yang memiliki domain lainnya garis bawah. Ekspresi wajah Raja Naga Kegelapan terlihat suram dan ia mulai mundur ke kedalaman lautan tanpa batas dengan para bawahannya yang masih tersisa. Beruntung baginya, aroma lembut dewa beracun mulai menunjukkan efeknya dan Raja Bulan Dingin tidak dapat mengejarnya. Zhao Feng mencoba mengejarnya. Kau cari mati. Tombak Raja Naga Kegelapan mengirimkan tebasan berwarna ungu gelap yang terbentuk dari domainnya. Sua, Zhao Feng menggunakan sayap petir angin untuk menghindarinya, tapi dia masih terluka karena kekuatan yang luar biasa. Kekuatan pertempuran raja di tahap puncak memang tidak bisa diremehkan. Zhao Feng telah mengenali perbedaan kekuatan itu saat ia bertarung dengan Raja Bulan Dingin. Lagi pula, dia masih belum menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan,
jadi dia tidak memiliki dasar kekuatan untuk bertarung dengan raja di tahap puncak. So, sebuah kapal hantu datang dari belakang dan mulai melahap esensi Raja Alam Dewa Kekosongan yang sudah mati. Zhao Feng, terima kasih, ekspresi rasa syukur yang jarang muncul di wajah Raja Bulan Dingin. Dia lalu memberikan Zhao Feng rampasan perang dari dua raja yang telah mati. Zhao Feng tidak menolaknya. Sementara itu pria berambut emas mendecakkan lidahnya, dua Raja Alam Dewa Kekosongan dibunuh oleh Zhao Feng. Ketika dia tiba, situasinya sudah berubah. Dia tidak menyangka Zhao Feng dapat membunuh dua raja dengan begitu cepat. Pasukan Raja Bulan Dingin kemudian mulai melakukan serangan balik dan membantai pasukan Raja Naga Kegelapan. Karena Raja Bulan Dingin perlu menyingkirkan efek dari aroma lembut Dewa Beracun, dia tidak bisa terus bertarung. Setelah pertempuran itu, namanya menyebar di seluruh tanah suci bajak laut 18 sudut dan kemenangan atas salah satu dari sosok bajak laut utama telah membuatnya menjadi sangat terkenal. Dalam waktu setengah bulan, seorang raja yang memiliki domain dan 3 Raja Alam Dewa Kekosongan biasa lainnya bergabung dengan pasukan Raja Bulan Dingin. Pasukan Raja Bulan Dingin mulai berkembang, dan saat ini ia telah memiliki 4 keping bajak laut. Selama mereka bisa mengumpulkan 5 keping lagi, Raja Bulan Dingin akan bisa membuka tanah suci Kaisar Bajak Laut. Pasukannya mulai berkembang dengan cepat dan selama periode itu, Zhao Feng kembali ke kapal hantu dan mulai memasuki kondisi untuk melakukan pemahaman teknik dan jurusnya. Setelah pertempuran tersebut, potensi Zhao Feng telah dilepaskan dan ia memperoleh pencerahan yang lebih jauh lagi. Di Lautan Jiwa Ungu, Zhao Feng terus menyerap petir Dewa Kesengsaraan. Dia sekarang memiliki 2 gumpalan petir Dewa Kesengsaraan. Namun jika dibandingkan dengan lautan jiwanya yang selebar 1000 meter, itu masih sangat kecil. Namun, petir Dewa Kesengsaraan membantu kekuatan petir angin merah kehancuran milik Zhao Feng. Hari ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno lagi. Dia mengambil seteguk besar air di sana yang hanya memiliki efek sangat kecil pada tubuh dan jiwanya saat ini. Selama hewan-hewan di dekat air tidak bergerombol, Zhao Feng dapat menghabisi mereka dengan mudah. Tujuanku berikutnya adalah memasuki hutan dan menjelajahinya. Mata Zhao Feng berpaling ke arah hutan di seberang tanah rerumputan. Hutan akan memiliki hewan yang lebih kuat dan mungkin beberapa buah-buahan. Aura dalam alam mimpi kuno sangat bermanfaat bagi mereka yang berada di tingkat penguasa sejati alam roh sejati sehingga bisa dibayangkan bahwa efek buahnya akan lebih kuat lagi. Zhao Feng mulai terus berjalan menuju hutan. Tentu saja, dia tidak terburu-buru, dia hanya menempuh jarak tertentu setiap harinya karena alam mimpi kuno tidak aman baginya. Pasukan Raja Bulan Dingin bertempur setiap hari saat mereka menuju ke pusat tanah suci bajak laut. Sesekali ada tugas kecil yang membutuhkan Zhao Feng, dan anak pesilat setengah dewa dan ketua divisi Yougu sudah cukup untuk menangani sebagian besar tugas tersebut. Namun, untuk saat ini Zhao Feng masih tetap harus menyerah pada keinginannya untuk menjelajahi hutan. Jadi fokus utamanya adalah pada warisan petir angin dan mengintegrasikan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan ke dalamnya. Pada suatu hari, Raja Bulan Dingin mengadakan pertemuan darurat. Kekuatan Raja Hiu Raksasa telah mendekati wilayah kita. Pria parubaya berjanggut panjang mulai menjelaskan. Raja Hiu Raksasa juga salah satu dari 3 sosok bajak laut utama dan dia yang terkuat dari ketiganya. Zhao Feng tahu sedikit tentang orang ini. Raja Hiu Raksasa memiliki kekuatan garis keturunan Hiu Purba dan memiliki pertahanan dan kekuatan pertempuran yang hebat. Pada awalnya, kekuatan pasukan Raja Hiu Raksasa adalah yang terkuat di antara 3 bajak laut utama. Namun saat ini Raja Bulan Dingin telah mengalahkan Raja Naga Kegelapan. Jumlah pasukannya sudah cukup untuk bisa bertarung langsung dengan Raja Hiu Raksasa. Pertempuran ini akan sangat mematikan, tetapi selama kita bisa menang, kita akan menjadi pemimpin dari tanah suci bajak laut 18 sudut. Tatapan Raja Bulan Dingin menyapu sekitarnya dan suaranya serius tetapi penuh dengan keinginan bertempur. Hancurkan Raja Hiu Raksasa dan memerintah ngarai 18 sudut. Kita telah mengalahkan Raja Naga Kegelapan. Mari kita habisi Raja Hiu Raksasa juga. Niat pertempuran melonjak dari para petinggi tingkat menengah atas dari para bajak laut tersebut. Sebagai seorang bajak laut, mana mungkin mereka tidak haus darah. Jika mereka ingin menjalani kehidupan yang damai, mereka tidak akan menjadi bajak laut. Zhao Feng duduk sangat dekat dengan Raja Bulan Dingin, dan statusnya sebanding dengan Raja Alam Dewa Kekosongan yang memiliki domain. Raja Bulan Dingin mulai mengatur pasukannya dan membuat rencana untuk menyerang Raja Hiu Raksasa. Lapor. Seorang bajak laut dengan cepat berlari dan menyerahkan keping berbentuk pisau. Keping ini dilemparkan dari pihak Raja Hiu Raksasa. Bajak laut itu berkata dengan hormat.
Raja Bulan Dingin lalu menyatukan indera ilahinya ke dalam keping berbentuk pisau tersebut. Tatapan semua orang terkunci pada Raja Bulan Dingin, dan ekspresinya berubah saat dia meraung, "Tidak mungkin. Tuanku, apa yang dikatakan Raja Hiu Raksasa? Tidak usah mempedulikannya, ayo kita bertempur." Para bajak laut meraung. "Tidak, Raja Hiu Raksasa ingin bekerja sama dengan kita." Raja Bulan Dingin terlihat memiliki ekspresi yang serius. "Bekerja sama." Raja Hiu Raksasa menyarankan untuk bekerja sama. Sebagian besar bajak laut tidak mengerti, sementara Zhao Feng mulai berpikir. Dengan kekuatannya, mengapa dia perlu bekerja sama dengan Raja Bulan Dingin? Logikanya, kedua belah pihak harus bertempur sampai hanya satu yang tersisa. Kita harus menyetujui saran ini. Raja Bulan Dingin menarik napas dalam-dalam dan semua orang merasakan suasana yang menjadi lebih serius. Hal apa yang membuat Raja Hiu Raksasa menyarankan untuk bekerja sama? Pihak Raja Hiu Raksasa telah mengetahui bahwa Raja Naga Kegelapan meminta seorang Kaisar Alam Dewa Kekosongan dari luar untuk ikut campur dalam pertempuran memperebutkan tahta Kaisar Bajak Laut. Raja Bulan Dingin terlihat sangat dingin. Mendengar penjelasannya, semua orang terkejut. Benar-benar tidak masuk akal, Raja Naga Kegelapan berani melawan peraturan Kaisar Bajak Laut. Semua orang mulai berkeringat dan mereka semua sangat marah. Dalam situasi biasa, Raja dan Kaisar dari luar tidak akan ikut campur dalam pertarungan memperebutkan tahta Kaisar Bajak Laut karena mereka tidak bisa memasuki tanah suci Kaisar Bajak Laut. Lagi pula, ini bertentangan dengan aturan Kaisar Bajak Laut. Berdasarkan aturan Kaisar Bajak Laut, tindakan Raja Naga Kegelapan itu akan berarti bahwa seluruh tanah suci Bajak Laut akan mencoba membunuhnya. Pantas saja Raja Raksasa Hiu ingin bekerja sama dengan kita. Semua Bajak Laut sangat marah. Kaisar Alam Dewa Kekosongan, level pertempuran ini sepertinya telah meningkat. Alis Zhao Feng berkerut. Di area ngarai 18 sudut, para Bajak Laut adalah sebuah kelompok besar seperti negara sendiri dan warisan Kaisar Bajak Laut adalah milik mereka. Pertarungan untuk memperebutkan tahta Kaisar Bajak Laut selalu melarang para ahli dari luar, terutama di tahapan Alam Dewa Kekosongan. Raja dan Kaisar di luar manapun tidak akan bisa memasuki warisan tanah suci Kaisar Bajak Laut. Hanya Raja Bajak Laut sejati yang bisa mendapatkan kekayaan dari warisan tersebut. Itu sebabnya para ahli di tahapan Alam Dewa Kekosongan dari luar umumnya tidak akan ikut campur karena mereka tidak mendapatkan apa-apa darinya. Terlebih lagi, itu tidak akan baik untuk nama mereka jika berinteraksi dengan sekelompok bajak laut. "Kaisar yang mana?" tanya para bajak laut setelah mereka bersumpah serapah. Meskipun level Kaisar semuanya berada di puncak tahapan Alam Dewa Kekosongan, mereka masih memiliki level tertentu. Jika itu adalah Kaisar di tahap puncak, maka itu akan sangat merepotkan. Tetapi Kaisar di tahap puncak biasanya tidak akan melakukan hal-hal seperti ini karena mereka tidak mendapatkan apa-apa darinya. "Rupanya, itu Kaisar Muyun," kata Raja Bulan Dingin. "Kaisar Muyun." Beberapa bajak laut yang hadir telah mendengar nama itu sementara yang lain tidak. Jadi dia, Kaisar Muyun adalah Kaisar yang baru saja menembus level Kaisar Alam Dewa Kekosongan di zona Kepulauan 10.000 Jurang dalam 100 tahun terakhir. Dia tidak memiliki kelompok kekuatan apapun di belakangnya, pria parubaya berjanggut panjang bergumam. Kaisar Muyun tidak bergabung dengan klan atau aliran apapun dan bukan bagian dari jalan kebenaran atau jalan kejahatan. Dapat dimengerti bagaimana ia mau bergabung dengan Raja Naga Kegelapan. Suasana di dalam aula terasa serius dan hening. Tekanan yang dibawa oleh seorang kaisar sangat besar. Jiwa-jiwa mereka yang berada di puncak Alam Dewa Kekosongan telah mencapai tingkatan yang luar biasa. Kekuatannya akan jauh lebih besar karena ada perbedaan kekuatan antara raja dan kaisar. "Kita perlu bekerja sama dengan Raja Hiu Raksasa untuk memiliki harapan bisa bertarung melawan Kaisar Alam Dewa Kekosongan," desah Raja Bulan Dingin. Para petinggi bajak laut di tingkat menengah atas di dalam aula tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mereka mungkin memiliki permusuhan dengan pasukan Raja Hiu Raksasa, itu adalah pertarungan internal, sedangkan Kaisar ini adalah musuh dari luar. Di lautan tanpa batas, pasukan kekuatan Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa terpisah beberapa ratus kilometer dan perlahan saling mendekat. Sua, sua, sua. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa berada puluhan meter di udara ketika mereka berbicara satu sama lain. Raja Raksasa Hiu bahkan lebih besar dari Raja Naga Kegelapan dan ada tanduk kecil di dahinya. Kulit di tubuhnya seperti kulit kerang. Aura kekuatan garis keturunan dari Raja Hiu Raksasa itu dekat dengan mereka yang memiliki kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. Zhao Feng mengamati dari jauh. Dari tiga sosok bajak laut utama, pasukan Raja Hiu Raksasa adalah yang terkuat.
Aku menerima berita ini dari mata-mataku di pasukan Raja Naga Kegelapan. Beritanya bisa dipercaya, kata Raja Hiu Raksasa. Untuk memastikan bahwa berita itu bukan tipuan, Raja Bulan Dingin telah memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu berita tersebut. Ketiga sosok bajak laut utama itu memiliki mata-mata di masing-masing pasukan. Sulit untuk menyembunyikan berita tentang bergabungnya seorang kaisar dari luar. Setengah hari kemudian, setelah mengkonfirmasi keabsahan berita tersebut, hati Raja Bulan Dingin pun menjadi lemas. Pada hari itu juga, Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa membentuk aliansi dan memanggil Raja Bajak Laut lainnya dari Tanah Suci Bajak Laut 18 Sudut. Tindakan Raja Naga Kegelapan adalah sejenis pengkhianatan terhadap Tanah Suci Bajak Laut. Raja Hiu Raksasa memiliki 2 raja yang memiliki domain dan 5 raja biasa. Jadi, ia membawa total 4 keping Raja Bajak Laut bersamanya. Sekarang kita berdua telah bekerja sama, kita memiliki 8 keping Raja Bajak Laut. Kita hanya perlu 1 lagi untuk membuka Tanah Suci Kaisar Bajak Laut. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa mulai berdiskusi. Karena ancaman dari luar, mereka harus bekerja sama, sehingga mereka dapat dengan mudah mengumpulkan 8 keping Raja Bajak Laut. Tidak sulit untuk mendapatkan yang terakhir, Raja Hiu Raksasa tersenyum dengan percaya diri. Selama beberapa hari berikutnya, para elit dari Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin mulai menuju ke kedalaman ngarai 18 sudut dan banyak bajak laut lainnya mulai bergabung dengan mereka. Fakta bahwa Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin bergabung untuk menghadapi musuh dari luar telah memenangkan hati mereka. Hanya dalam waktu 2 hari saja, mereka memiliki 9 keping bajak laut, tetapi mereka masih merasa tidak puas. Pengkhianatan Raja Naga Kegelapan dan campur tangan Kaisar Alam Dewa Kekosongan dari luar telah bertentangan dengan aturan Tanah Suci Bajak Laut dan menyebabkan banyak bajak laut bergabung dengan aliansi mereka. Pada hari ke-7 setelah Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin membentuk aliansinya, keping Raja Bajak Laut ke-10 pun bergabung dengan aliansi mereka. Semakin banyak orang bisa memasuki Tanah Suci, semakin banyak keping Raja Bajak Laut yang kita miliki. Yang lebih penting adalah saat ini kita memiliki 10 keping, jadi meskipun 8 sisanya dikumpulkan, mereka tidak bisa masuk. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa berdiri berdampingan. Sekarang mereka telah mendapatkan keping Raja Bajak Laut ke-10 sehingga mereka memiliki keuntungan. Jika Raja Naga Kegelapan dan teman-temannya ingin memasuki Tanah Suci Kaisar Bajak Laut, dia harus datang kepada mereka. Mari kita menuju pusat area ngarai 18 sudut. Kelompok itu lalu menuju ke lokasi tersebut. Setiap sudut memiliki Raja Bajak Laut yang menjaganya, dan pusat dari ngarai 18 sudut adalah Tanah Suci Kaisar Bajak Laut. Pada hari ke-10, kekuatan 2 sosok bajak laut utama memasuki pusat ngarai 18 sudut. Mereka sekarang memiliki 12 keping Raja Bajak Laut, 7 raja yang memiliki domain, dan hampir 20 raja biasa. Namun, hanya ada 2 raja di tahap puncak. Kapal hantu Zhao Feng sangat kecil jika dibandingkan dengan kapal besar lainnya. Selama 10 hari terakhir, Zhao Feng hanya sesekali pergi ke beberapa pertemuan, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami petir angin merah kehancuran dan menggabungkan kekuatan petir dewa kesengsaraan ke dalamnya. Dia juga menaruh perhatian pada kekuatan pertempuran teratas dalam aliansi bajak laut tersebut. Kekuatan pertempuran teratas, seperti raja di tahap puncak itu masih sedikit kurang, kata anak pesilat setengah dewa. Dia juga memperhatikan situasi yang terjadi. Raja biasa kemungkinan besar tidak dapat mengancam Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Hanya gelombang kejut dari pertarungan Kaisar saja sudah bisa membahayakan mereka. Hanya raja di tahap puncak dan beberapa raja yang memiliki domain elit yang bisa mengancam Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Tetapi aliansi bajak laut hanya memiliki 2 raja di tahap puncak. Kami telah menemukan jejak kapal Raja Naga Kegelapan. Pasukan Raja Naga Kegelapan sedang menunggu di pusat ngarai 18 sudut. Berita datang dari beberapa bajak laut, dan pasukan aliansi bajak laut akhirnya menghentikan laju pergerakannya. Di tengah-tengah ngarai 18 sudut, ada kapal hitam dingin berbentuk naga. Suasananya benar-benar hening, tetapi memancarkan aura yang sangat berbahaya. Kapal ini adalah kapal perang Raja Naga Kegelapan. Raja Naga Kegelapan hanya mengirim 1 kapal. Hehe, sepertinya semua teman dan keluarga Raja Naga Kegelapan telah meninggalkannya. Terjadi diskusi di antara para bajak laut. Setidaknya dalam hal jumlah pasukannya, aliansi bajak laut memiliki keuntungan. Namun, ekspresi Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan beberapa raja bajak laut lainnya terlihat sangat serius. Orang yang paling lemah di atas kapal perang Naga Kegelapan berada di tingkatan Panglima Penguasa level alam inti asal besar.
Setelah itu ada bajak laut di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan Raja Alam Dewa Kekosongan. Raja Naga Kegelapan memiliki 6 keping Raja Bajak Laut, dan 4 di antaranya adalah Raja yang memiliki domain. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah bajak laut elit. Oleh karena itu, aura yang terpancar dari kapal perang Naga Kegelapan sangat menakutkan dan bisa memusnahkan beberapa klan dan aliran 2 bintang yang biasa. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Di dalam aula rahasia di kapal perang Naga Kegelapan, Tuan Muyun, semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa telah mengumpulkan lebih dari 9 keping. Namun mereka harus mencapai pusat ngarai 18 sudut untuk membuka warisan Kaisar Bajak Laut, Raja Naga Kegelapan berkata dengan hormat. Sebagai pengkhianat, dia tahu akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan keping Raja Bajak Laut dibandingkan dengan aliansi Bajak Laut. Namun meski demikian, dia telah berhasil mengumpulkan beberapa Raja Bajak Laut dan Bajak Laut elit karena ketenaran seorang Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Tenang saja, aku akan membunuh Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan orang yang membunuh ayah angkatmu. Namun kau harus melakukan apa yang telah kau janjikan. Kaisar Muyun duduk di atas tahta dengan jubah hitam putihnya. Keringat mulai muncul di kening Raja Naga Kegelapan. Dia telah membayar harga yang sangat besar untuk mempekerjakan Kaisar Muyun, dan menjanjikan hadiah yang lebih banyak lagi setelah dia menjadi Kaisar Bajak Laut. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa menarik Kaisar Muyun ke pihaknya? Selama aku bisa menjadi Kaisar Bajak Laut dan membalas dendam pada orang-orang yang membunuh ayah angkatku, semuanya tidak akan sia-sia, ketegasan muncul di mata Raja Naga Kegelapan. Saat ini dia tidak memiliki jalan untuk mundur. Kaisar Muyun adalah satu-satunya harapannya. Meskipun pihak mereka memiliki lebih sedikit raja, tidak ada yang meragukan bahwa Kaisar Alam Dewa Kekosongan memiliki kemampuan untuk mengubah situasinya. Ya Tuhanku, ini tidak bagus. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa telah tiba. Kekacauan pun pecah. Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin memimpin 7 raja yang memiliki domain dan hampir 20 raja biasa untuk mengepung kapal perang Raja Naga Kegelapan. Lonjakan kekuatan keinginan di level Raja Alam Dewa Kekosongan dan kekuatan luar biasa sepertinya membekukan udara di sekitarnya. Di dalam kapal perang Naga Kegelapan, selain Kaisar Muyun, semua orang merasa gelisah dan tidak bisa bernapas. Jumlah Raja Alam Dewa Kekosongan ini berarti bahwa hampir semua bajak laut di Tanah Suci Bajak Laut 18 sudut telah tiba di sini. Para bajak laut biasanya tidak bekerja bersama. Hanya selama pertarungan untuk tahta Kaisar Bajak Laut barulah orang lain mengerti betapa kuatnya kerajaan bajak laut ini. Hehe, hanya sekelompok orang-orang lemah yang berkumpul bersama, tawa samar terdengar dari dalam kapal perang Naga Kegelapan. Sua, seorang laki-laki berjubah hitam putih yang panjang muncul di udara dan gelombang kekuatan kekaisaran menyebar melintasi radius beberapa ratus kilometer dan menutupi langit dalam kabut merah yang gelap. Matahari dan bulan tampaknya terhalang, dan lingkungan tampak berputar-putar. Seolah-olah sebuah tangan raksasa telah menghalangi langit. Boom! Lautan tanpa batas dan dimensi jiwa mulai bergetar dan hati semua raja yang hadir pun bergetar. Kekuatan luar biasa dari raja biasa mulai hancur di depan kekuatan kekaisaran, seolah-olah sebuah meteor raksasa telah menabrak dunia gelembung. Perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Para raja yang lebih lemah bahkan merasakan darah mereka mendidih dan harus memaksakan diri untuk tetap bersikap tenang. Jadi, seperti ini kekuatan seorang kaisar. Ini pertama kalinya bagi banyak raja untuk bertemu seorang kaisar. Weng! Ketika semuanya dalam jarak 200 km tertutup kabut merah yang gelap, cahaya seperti kabut mulai bergerak dan mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan luar biasa para raja dari aliansi bajak laut telah dicuri, dan mereka tidak bisa bergerak seperti yang mereka inginkan. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan keinginannya. Tuan, Kaisar Muyun ini tidak memiliki kekuatan pertempuran seorang kaisar yang baru naik level. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari kaisar biasa. Ekspresi anak pesilat setengah dewa menjadi serius saat melihat kabut merah yang gelap tersebut. Apa saranmu? Zhao Feng tetap tanpa ekspresi. Peluang aliansi bajak laut untuk menang tidak lebih dari 30%. Aku sarankan sebaiknya Tuan pergi dari sini. Peluang aliansi bajak laut untuk menang tidak lebih dari 30%. Aku sarankan sebaiknya Tuan pergi dari sini, kata anak pesilat setengah dewa dengan sungguh-sungguh. Tidak sulit bagi Zhao Feng untuk melarikan diri dalam pertempuran yang kacau balau dengan kekuatannya. Tetapi Zhao Feng mulai berpikir dan kemudian menggelengkan kepalanya, ini adalah kesempatan yang baik untuk memahami kekuatan seorang kaisar alam dewa kekosongan.
Dia belum pernah bertarung dengan seorang kaisar sebelumnya dan Kaisar Mu Yun bahkan bukan salah satu dari kaisar tertinggi. Jika dia tidak berani untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, bagaimana bisa dia menghadapi Kaisar Kematian? Lagi pula Zhao Feng ada di pihak Raja Bulan Dingin, jadi dia harus membantu kekuatannya seperti yang telah dia janjikan. Boom! Lautan jiwa ungu Zhao Feng tiba-tiba mulai bergetar saat dia dikunci oleh sebuah kekuatan keinginan yang kuat. Jika itu seseorang yang lebih lemah dari seorang Raja Alam Dewa Kekosongan, jiwa mereka mungkin sudah hancur dan bahkan akan terluka jika mereka adalah seorang raja. Kaisar Mu Yun. Hati Zhao Feng menjadi dingin ketika menatap Kaisar Mu Yun di tengah-tengah kabut merah yang gelap tersebut. Kekuatan keinginan barusan datang dari Kaisar Mu Yun. Dia telah mengunci Zhao Feng. Jiwa Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa juga bergetar secara bersamaan. Kekuatan keinginan Kaisar Mu Yun telah mengunci mereka bertiga pada saat yang sama dan mengguncangkan jiwa mereka. Tuan, Kaisar Mu Yun meninggalkan jejak pada kalian bertiga, anak pesilat setengah dewa memperingatkannya. Zhao Feng menyadari bahwa Raja Naga Kegelapan terlihat memiliki senyuman yang kejam. Jelas terlihat bahwa Zhao Feng adalah salah satu dari orang-orang yang harus dibunuh, itulah sebabnya dia dikunci oleh Kaisar Mu Yun. Itu karena dia telah membunuh ayah angkat Raja Naga Kegelapan. Adapun dua bajak laut lainnya, Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin adalah pesaing kuat untuk menjadi Kaisar Bajak Laut dan mereka secara langsung mengancam status Raja Naga Kegelapan. Kaisar Mu Yun sedikit terkejut ketika tatapannya mengamati Zhao Feng. Kekuatan keinginannya barusan tidak menghancurkan jiwa pemuda itu. Dia merasa bahwa aura jiwa Zhao Feng seperti gunung petir dan tidak bisa digerakkan. Namun, Kaisar Mu Yun tidak terlalu memikirkannya. Ada terlalu banyak orang berbakat di dunia persilatan. Beberapa memiliki jiwa yang kuat sementara yang lain memiliki kekuatan keinginan yang kuat. Bahkan ada ras di antara 10.000 ras kuno yang menjadi lebih kuat dengan melahap jiwa orang lain. Semuanya berhati-hatilah. Para raja yang tidak memiliki domain, menjauh dari Kaisar Mu Yun. Raja Bulan Dingin dan aku, serta 4 raja yang memiliki domain, akan menghadapi Kaisar Mu Yun. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa memberikan perintahnya, tetapi Kaisar Mu Yun sudah mulai menyerang. Boom! Kabut merah gelap tampak menjadi hidup karena menghalangi matahari dan bulan. Dimensi ruang di sini dikendalikan oleh Kaisar Mu Yun dan dia memblokir serangan aliansi bajak laut dan Raja Bajak Laut lainnya. Matilah kalian! Kaisar Mu Yun dengan lembut mengangkat tangannya dan membentuk tangan merah gelap di udara yang turun dari langit. Tangan merah gelap ini diikuti oleh gelombang elemen seperti kabut yang tampaknya mewakili kekuatan keinginan dari alam semesta. Bahaya! Tubuh Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa menjadi berat saat mereka melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan tangan merah gelap yang ditujukan pada mereka. Asalkan dua raja di tahap puncak terbunuh, aliansi bajak laut akan langsung hancur seketika. Sosok Hiu Raksasa. Raja Hiu Raksasa meraung ketika membuka kekuatan garis keturunannya dan menjadi tertutupi oleh gambar hiu kuno yang besar. Dia kemudian melambaikan tangannya dan kekuatan yang mendominasi gambar hiu tersebut bergerak menebas ke arah-arah tangan merah tersebut. Bulan dingin unik. Pedang dan golok Raja Bulan Dingin terjalin dan mengirimkan sinar cahaya bulan yang menakjubkan di udara yang mulai merobek cahaya merah gelap menjadi serpihan. Tentu saja, dua raja di tahap puncak harus menghindar ke satu sisi sambil menghalangi serangan tangan merah gelap. Mereka tidak berani berbenturan dengan serangan itu secara langsung. Bam, bam, bam. Tangan merah gelap itu kemudian meledak dan menutupi semuanya dalam radius beberapa ratus meter. Arg, dua raja biasa di dekatnya tidak bisa menghindar tepat waktu dan langsung berubah menjadi dua genangan air darah. Hanya dalam satu jurus telapak tangan, dua raja biasa telah terbunuh. Para raja aliansi bajak laut pun bergidik ngeri. Raja-raja yang belum membentuk domain adalah semut di depan seorang kaisar, gumam anak pesilat setengah dewa. Hati Zhao Feng pun mati rasa. Kekuatan seorang kaisar benar-benar sangat mengerikan. Menghindar, semua raja biasa mulai membuat jarak. Semua orang menyebar, Raja Bulan Dingin melambaikan golok dan pedangnya ke arah Kaisar Mu Yun. Sebuah kapak raksasa muncul di tangan Raja Hiu Raksasa. Itu adalah senjata level bumi tingkat puncak. Kapak raksasa itu berisi kekuatan domain raja di tahap puncak dan sosok hiu purba yang menyebabkan udara bergetar. Boom, boom, bam. Serangan dari dua raja di tahap puncak itu mendarat di Kaisar Mu Yun dan dia memiliki senyum mengejek di wajahnya saat mengayunkan tangannya dan membentuk lubang dengan cahaya merah gelap yang menelan serangan tersebut. Selain itu, lubang tersebut beresonansi dengan kabut merah gelap dan memiliki kekuatan hisap yang kuat. Bahaya!
Sosok Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa pun ditarik ke arah lubang tersebut. Wosh! Pada saat itu, sebuah anak panah emas melesat di udara dan menembak ke arah Kaisar Muyun. Kaisar Muyun melompat ketakutan. Panah emas ini tampaknya telah mengunci jiwanya dan bahkan dia pun tidak bisa mengelaknya. Lagi pula, panah itu berisi aura kehancuran yang bahkan seorang Kaisar Muyun pun tidak berani meremehkannya. Ini adalah panah terkuat yang pernah dilepaskan Zhao Feng setelah mendapatkan busur panah pengunci langit. Dibandingkan dengan 10 hari lalu, kekuatan petir Dewa Kesengsaraan di dalam petir angin merah kehancuran pada anak panah tersebut jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wosh! Bam! Gambar sebuah dimensi ruang yang terwujud mengelilingi Kaisar Muyun dan kekuatan anak panah itu mulai melemah dan kemudian hancur setelah menyerang Kaisar Muyun. Dunia kecil seorang kaisar, domain dimensi ruang yang telah terwujud. Hati Zhao Feng bergetar. Meskipun panah ini mungkin tidak terlalu mengancam Kaisar Muyun, panah itu masih membantu kedua raja di tahap puncak. Serang, Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan keempat raja yang memiliki domain melakukan serangan balik. Menghadapi begitu banyak raja elit, bahkan Kaisar Muyun pun tidak berani meremehkan mereka. Bam, boom, bam, Raja Bulan Dingin dan para raja lainnya bentrok dengan Kaisar Muyun dan membuat langit dan bumi bergetar. Di saat yang sama, Raja Naga Kegelapan memimpin para Raja Bajak Laut lainnya dan mulai bertarung melawan anggota aliansi Bajak Laut lainnya. Bunuh! Raja Naga Kegelapan mengayunkan tombaknya dan raja yang biasa bahkan tidak bisa menghentikannya. Kaisar Muyun sendirian menghadapi Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Bajak Laut terkuat. Ini berarti bahwa Raja Naga Kegelapan tidak dapat dihentikan. Berandalan, bersiaplah untuk mati. Raja Naga Kegelapan menjilati bibirnya dan menatap Zhao Feng dengan tatapan kejam saat menyerang ke arahnya. Kilatan angin sayap petir. Zhao Feng menggunakan salah satu teknik dari sayap petir anginnya untuk menjauh dari Raja Naga Kegelapan. Tanpa menggunakan mata spiritual dewanya, akan sulit bagi Zhao Feng untuk bertarung melawan raja di tahap puncak secara langsung. Raja Naga Kegelapan masih memiliki 4 raja yang memiliki domain dan 2 raja biasa. Sedangkan aliansi Bajak Laut hanya memiliki 3 raja yang memiliki domain dan 20 raja biasa. Raja Naga Kegelapan saja bisa menghentikan 2 atau 3 raja yang memiliki domain. Meskipun pihak Zhao Feng tidak kalah karena jumlahnya yang banyak, Kaisar Muyun dapat dengan mudah menekan Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan yang lainnya. Dia bahkan punya waktu untuk menyerang orang lain, dan bisa membunuh Raja Bajak Laut dalam setiap serangannya. Setelah Raja Bulan Dingin atau Raja Hiu Raksasa kalah, situasinya akan berubah dalam sekejap mata. Kun-kun kecil, Zhao Feng menatap anak pesilat setengah dewa dan memberi perintah. Tuan, kau ingin? Anak pesilat setengah dewa memperlihatkan tatapan gembira yang jarang terlihat. Sua, anak pesilat setengah dewa lalu disembunyikan oleh Zhao Feng. Meo-meo, segera setelah itu, seekor kucing abu-abu perak kecil muncul sambil memegang bendera struktur kutukan di medan pertempuran. Struktur kutukan hantu zombie langsung terpasang dan membentang hingga beberapa kilometer. Setelah menyerap esensi dari banyak raja alam dewa kekosongan, struktur kutukan tersebut menjadi jauh lebih kuat. Meo-meo, kucing kecil memadatkan struktur kutukannya menjadi hanya seluas belasan meter saja dan tugasnya adalah mengumpulkan esensi para raja yang sudah mati. Teknik terbang sayap petir. Sepasang sayap di punggung Zhao Feng berkibar saat dia menghilang. Arg! Seorang raja biasa di bawahnya pun dibunuh oleh Zhao Feng. Dengan menggunakan teknik terbang sayap petir dan tebasan sayap petir angin bersama-sama, Zhao Feng bisa dengan mudah membunuh targetnya. Dia akan menggunakan tebasan sayap petir angin begitu dia tiba, dan targetnya tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak memiliki waktu untuk menghindar atau memblokirnya. Ini karena dilihat dari kecepatannya, selain dari kaisar dan beberapa raja di tahap puncak, tidak ada satupun yang bisa mengejar Zhao Feng. Ark, dengan kilatan lainnya, Zhao Feng dengan cepat membunuh raja biasa lainnya. Raja Naga Kegelapan hanya memiliki 4 raja yang memiliki domain yang tersisa dan dia diserang oleh sekelompok raja bajak laut. Alis Kaisar Muyun berkerut. Dia tidak bisa membiarkan Raja Naga Kegelapan dalam bahaya. Arg, Kaisar Muyun mengarahkan satu telapak tangannya dan menewaskan 2 raja biasa dan melukai yang lainnya. Tentu saja, Kaisar Muyun juga ingin menyingkirkan Zhao Feng, tetapi teknik dan jurus Zhao Feng terlalu mendalam dan ia bahkan memiliki kemampuan untuk menerobos dimensi ruang. Saat itu, bahkan Kaisar Petir Angin pun telah berhasil melarikan diri dari penguasa suci alam cahaya mistik. Di saat yang sama,
Di udara di atas zona kepulauan 10.000 jurang, sebuah kapal hitam yang dingin terbang di udara dan memancarkan aura kematian yang mengejutkan. Hewan biasa dan hewan buas di dekatnya gemetar ketakutan kemanapun kapal itu pergi. Tanah suci bajak laut 18 sudut ada di depan kita, seorang pemuda yang hangat memandang lurus ke depan. Menurut analisa kami, ini adalah arah yang mungkin dilewati oleh Zhao Feng, sebuah suara yang menggema datang dari penguasa roh kematian di dekatnya yang mengenakan topeng Yin Yang. Wen Luoan memiliki ekspresi hormat ketika menatap pemimpin 4 penguasa roh kematian Apang 5 Yin Yang. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.